Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sampai saat ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi semangat yang terus menggelora di dalam diri kita untuk memulai pelajaran kita, pelaksanaan KWM kita di semester yang kedua ini, untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami kembali Hari ini, yang kedua kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepsek untuk memberikan sambutan pembuka. Waktu dan kesempatan kami membuka. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, jadi pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Tentunya apa yang kita sudah rencanakan secara bersama yang berhubungan dengan kelanjutan dari kegiatan pembelajaran kita dalam semester ini bersama. Jadi kolaborasi itu sangat penting, saling isi mengisi antara guru mata pelajaran yang satu dengan guru mata pelajaran lainnya. Jadi kalau ada kesulitan, sangat penting saling isi mengisi dalam kelebihan dan kekurangan, sehingga kita tidak terjadi kekurangan dan memiliki kelebihan secara bersama-sama di dalam kita menempuh suatu tujuan harapan kita dalam ketercapaian keberhasilan pendidikan di lembaga ini. Itu kita tidak laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, yang kita harapkan bersama itu adalah bagaimana ketercapaian pendidikan di lembaga ini, sehingga nanti lembaga ini bisa dijadikan sebagai lembaga yang memiliki pendidikan yang berprestasi. Jadi demikian saja apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di dalam proses pelaksanaan kegiatan musyawarah kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Untuk itu saya buka kegiatan kita pada hari ini dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan sambutan di awal kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Frans untuk memaparkan berbagai materi yang sudah kita dengar bersama di awal tadi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Pocoranaka, yang saya hormati Bapak Ibu SMP Negeri 1 Pocoranaka, yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi budaya positif modul 1.4 bagian dari program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas dukungan, atas bimbingan, wejangan dari beliau
sehingga saya bisa sampai pada detik ini di dalam kegiatan program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur, tentunya dari sekolah kita SMP Negeri 1 Pocoranaka. Pada tempat yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang tentunya dengan caranya sendiri telah mendukung saya sehingga saya juga bisa sampai pada titik ini dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan. Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, anggaran Tuhan, saya dan kita semua tentunya sampai dengan saat ini tetap berada dalam keadaan sehat dan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya kita berharap bahwa hari ini kita dapat melaksanakannya sampai dengan selesai dan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita ke depannya. Diri di sini tentunya bukan berarti bahwa saya memiliki pengetahuan atau pemahaman yang lebih dari Bapak Ibu, tetapi saya tidak percaya bahwa Bapak Ibu memiliki pengalaman yang lebih dari saya, tetapi tujuan kita bersama tidak lain adalah untuk kita saling berbagi, sharing pengalaman, ya, hal-hal yang kita alami di dalam kegiatan pembelajaran kita selama ini seperti apa, dan mari kita sama-sama berbagi, berkolaborasi untuk menentukan atau mencari jalan yang terbaik tentunya bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi atau melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Tetapi sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pantun, atau mungkin ada ice breaking sebagai penyemangat kita. Mungkin ada? Tidak ada ya? Pak Leon mungkin? Mau nyanyi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sebuah pantun ya sebelum kita mulai. Ada sebuah pantun dari saya. Kalau nanti pantunnya salah, nanti Kakak Ican bisa memperbaiki. Jalan-jalan ke Bukit Ranaka, pulangnya membawa mangga. Asik. Bapak Ibu guru SMP 1 Pocoranaka, semuanya semangat dan bahagia. Tepuk tangan untuk saya dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menyemangati kita di pagi hari ini dengan pantunnya atau mungkin dengan ice breaking. Ada Bapak Ibu? Benar ya? Nah mungkin ya untuk penyemangat kita di pagi hari ini kita berdiri dulu, sama-sama berdiri Bapak Ibu. Baik. Ya, Bapak Ibu guru kita bagi dua kelompok, yang sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Mungkin sebelah kiri Bapak Ibu dan sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau saya angkat satu jari, maka yang di sebelah kelompok yang di sebelah kiri saya itu dia tepuk tangan satu kali. Yang di sebelah kanan saya, kalau saya angkat dua jari, tepuk tangannya dua kali. Bisa Bapak Ibu ya? Ya, coba kita contohkan. Misalnya saya angkat, coba Bapak Ibu tunggu. Ya. Baik. Kalau saya angkat begini berarti satu kali tepuk. Kalau dua kali begini, saya angkat dua jari begini berarti dua kali tepuk. Ya, kita latih untuk penyemangat saja. Ya, coba. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Ya, lain lebih iramanya nanti kalau misalnya saya lebih cepat, Bapak Ibu juga lebih cepat. Ya, itu melatih semangat saja. Ya. Ya. Oke, baik kita ulangi ya. Ya. Baik, tepuk tangan boleh. Baik, lagi satu lagi Bapak Ibu, penyemangat kita ya. Baik, lagi satu kali lagi. Itu untuk melatih otak kanan kita. Ya, untuk melatih otak kanan kita. Coba sebentar Bapak Ibu ganti antara membuka tangan
5 jari dengan 1 jari. Nanti bergantian. Nah, misalnya begitu, ya ganti, tukar, ya melatih konsentrasi, ya tukar, bisa Bapak ya? Bisa ya? Oke, baik. Coba kita coba ya, coba tukar, nanti tukar, ya. Nanti tukar Bapak Ibu, tukar. Ya. Nah, melatih konsentrasi. Ya, supaya otak kanan kita juga bisa berfungsi dengan baik. Coba, 1 kali lagi. Tukar. Oke, semuanya ya. Baik, semuanya sudah semangat. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya pagi ini. Ya, itu ice breakingnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Bapak Ibu ya. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, kira-kira apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, silakan Bapak Ibu. Budaya tertib membuang sampah kalau dari gambar. Jadi kalau saya amati gambar itu budaya positif. Dari gambar yang paling kanan ujung kanan atas, yaitu budaya tertib membuang sampah. Jadi yang pertama, kemudian yang di sebelahnya literasi, budaya membaca, kemudian yang di bawah ini, ya teman-teman yang lain tambahkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Gir. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan dari gambar ilustrasi yang saya sudah tampilkan. Silakan. Mungkin, ya, Ibu. Budaya gotong royong ini yang perlu saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Don. Baik, Bapak Ibu, ini adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan dan anak-anak kita lakukan. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, itu adalah seseorang yang sedang membaca, ya. Nah, tentunya dalam kegiatan kita sehari-hari, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita mempersiapkan diri untuk, ya, menyiapkan segala sesuatunya agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi kemudian ada literasi untuk anak-anak, betul sekali Bapak Gep. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas secara bersama, ada gotong royong, ya, dan kegiatan-kegiatan ini sudah kita laksanakan, ya, sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, budaya positif, ya, ya, silakan Ibu Fes, mungkin mic-nya rekan Ibu. Budaya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Budaya menurut saya itu kebiasaan yang bisa diwariskan kepada baik secara turun-temurun ataupun kepada orang-orang di sekitar kita. Kebiasaan. Baik, terima kasih Ibu Fes. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Iya. Baik. Ya, silakan. Baik, Dok. Baik. Menurut saya budaya itu perilaku hidup yang diterima secara kolektif yang membentuk sebuah budaya. Iya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, ya, dan bisa menjadi karakter, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di sana itu ada kata positif. Positif itu adalah nilai, ya, nilai-nilai yang kita yakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau yang sudah menjadi budaya bagi kita, ada nilai yang harus kita dapatkan, ya, nilai-nilai universal. Nilai-nilai tidak lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan atau mendatangkan nilai, ya, pengaruh penting bagi kita. Baik, adapun tujuan kegiatan kita pada kesempatan ini tidak lain adalah
Yang pertama, kita dapat memahami kemudian menerapkan praktek budaya positif dalam melaksanakan tugas kita di sekolah. Ya, kemudian nanti bagi anak-anak kita, dengan kita membiasakan budaya positif, diharapkan anak-anak kita juga nanti bisa, ya, membiasakan diri untuk menerapkan budaya positif di kelasnya ataupun di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian Bapak Ibu membangun hubungan yang positif. Nah, membangun hubungan yang positif itu seperti apa dengan siswa? Kemudian membantu kelancaran proses pembelajaran. Nah, apa kaitannya antara budaya positif dengan kelancaran proses pembelajaran di kelas? Nah, ini nanti Bapak Ibu di dalam pemaparan materi yang akan saya bawakan hari ini, kita akan nanti mendapatkan gambaran terkait dengan seperti apa budaya positif itu sebenarnya. Nah, ada beberapa kegiatan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Nah, sekarang kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Ya, seperti apa sih perubahan paradigma belajar? Ya. Bapak Ibu, mungkin kita yang angkatan 80-an, ya, 90-an menginjak mungkin waktu itu kita SD, ada yang SMP ataupun SMA, kita beranggap bahwa guru itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan bagi kita, bahwa anak itu seperti kertas kosong, anak-anak itu tidak tahu apa-apa, karena kita beranggap bahwa guru itu adalah satu-satunya sumber belajar. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu pasti kita turuti. Betul tidak Bapak Ibu? Pasti kita turuti. Dan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kita percaya 100% bahwa itu adalah benar adanya. Karena kita bergantung kepada Bapak dan Ibu guru. Tanpa Bapak Ibu guru analisis, anak ini kemampuannya sampai di mana? Anak ini tipenya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Betul tidak Bapak Ibu? Kita ikuti saja semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk sekarang kegiatan pembelajaran atau proses pendidikan itu sudah berbeda. Sudah berbeda sekali Bapak Ibu. Setiap anak itu unik dan istimewa. Setiap anak itu unik dan istimewa. Ada anak-anak yang pertumbuhan fisiknya lambat, tetapi anaknya suka menolong, suka membantu. Ada anak-anak yang kecerdasannya kurang, tetapi anaknya suka berempati, suka bergotong royong. Betul tidak Bapak Ibu? Di kelas juga kita jumpai anak-anak seperti itu. Kalau kerja di luar kelas, semangatnya luar biasa. Dia bisa saling tolong menolong. Dia suka menolong temannya, suka membantu. Tetapi di dalam kelas mungkin kecerdasannya kurang. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Bagaimana kita mengetahui ini? Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu pengajaran pendidikan itu atau pengajaran di dalam kelas, proses pembelajaran di dalam kelas itu mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, setiap perbuatan atau perilaku itu pasti memiliki tujuan. Apapun perilaku kita, apapun perilaku anak-anak kita, itu pasti dia memiliki tujuan. Ya? Tujuannya apa? Ya, tujuannya seperti apa? Itu pasti anak-anak ketahui. Ya, pasti anak-anak ketahui. Itulah yang mendasari setiap tindakannya.
Kadang-kadang kita di dalam kelas itu ketika kita mengajar, anak-anak itu sepertinya cuek, betul tidak Bapak Ibu? Atau dia bekerja sendiri, betul tidak Bapak Ibu ini? Kalau kita ada di dalam kelas, kadang-kadang anak-anak suka kakinya digerak-gerakkan, ya? Atau kadang-kadang dia geleng-geleng kepala sendiri. Itu mungkin kita alami. Dan bagi kita mungkin kita merasa, anak ini tidak menghargai saya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, karena kita tidak memahami kebutuhannya. Kita tidak memahami kebutuhannya. Ya, ada anak-anak yang suka mendengar Bapak Ibu. Ya, tapi ada anak-anak yang suka sampai dia mendengar, tapi sampai dia bergerak, kinestetik. Ada anak-anak yang sambil menyanyi atau bersenandung, tetapi konsentrasinya tetap ada. Nah, kebutuhan-kebutuhan anak-anak ini itu tidak sepenuhnya kita pahami. Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kalau kita dulu, kalau sulit menjawab pertanyaan, apalagi terus terang kalau saya dulu kalau dapat les bahasa Inggris, les matematika, itu pasti itu pasti Bapak Ibu, saya paling takut. Karena apa? Gurunya sudah siap dengan bambu kecil, sudah siap dengan kabel. Saya takut. Bukan takut saya mendengarkan atau melafalkan bahasa Inggris itu ikut pelajaran, tapi takut kayu yang dipegang oleh bapak dan ibu guru saya dulu. Nah, seolah-olah kita dipaksa. Kalau bapak ibu gurunya bilang, harus kerjakan ini sampai tuntas, sampai bisa. Walaupun kita tidak punya niat, tetapi kita harus. Tetapi apakah itu membekas Bapak Ibu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita? Mungkin rasa takutnya yang membekas. Tetapi pengetahuannya hilang Bapak Ibu. Betul tidak Bapak Ibu? Hilang pengetahuannya, tetapi muncul rasa benci, rasa jengkel yang terbawa terus, dan sampai pada kita tidak menyenangi mata pelajaran itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu, yang ada dalam benak kita hanya siswa, dan siswa. Siswa, dan siswa. Pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh pendidikan kita, dia sudah, kita kenal dengan semboyannya Ingarso Suntulodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan ini. Betul ya Bapak Ibu? Yang artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, Ingarso Suntulodo, kita harus menjadi tauladan. Kita harus menjadi panutan bagi anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, ternyata tindakan atau perilaku itu lebih cepat diikuti oleh anak-anak dibandingkan dengan kata-kata atau wejangan-wejangan. Anak-anak sekarang itu lebih suka melihat kita berperilaku. Mereka akan contoh dibanding kita setiap hari memberikan wejangan-wejangan atau kita memberikan imbauan-imbauan kepada mereka. Ingarso Suntulodo, Imadia Mangunkarsa, di tengah kita memberi semangat. Kita memberi semangat, kita mendorong kreativitas anak-anak. Dan Tuturi Handayani di belakang kita memberikan dorongan. Kita memberikan dorongan terhadap anak-anak kita. Baik.
Bapak Ibu, terkait dengan hal menuntun, ya, terkait dengan hal menuntun, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti petani. Bapak dan Ibu guru itu seperti petani. Sedangkan ladang itu adalah sekolah. Ladang itu adalah sekolah, dan benih ini adalah anak-anak kita. Biasanya kalau bapak tani, bapak dan ibu tani, sebelum dia menanam, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Ya? Iya, pasti dia mempersiapkan lahannya sebaik mungkin. Dia akan memberikan yang terbaik bagi tanah, ya, menyiapkan tanah itu sebaik mungkin, sehingga apa tujuannya? Sehingga ketika benih-benih itu ditanam, maka benih itu akan bertumbuh dengan subur. Benih ini kita anggap sebagai siswa kita. Benih-benih ini Bapak Ibu, walaupun benihnya berkualitas, tetapi kalau tanahnya tidak subur, tidak berkualitas, tentunya dia juga tidak bertumbuh dengan baik. Betul tidak Bapak Ibu? Ladang atau tanah ini adalah sekolah. Nah, di mana peran kita? Bapak Ibu, ketika kita menabur benih, kita tidak memaksa benih itu untuk tumbuh. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tidak memaksa benih itu untuk tumbuh, tetapi benih itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau tanahnya berkualitas, benih yang berkualitas akan bertumbuh dengan baik. Kalaupun benihnya tidak berkualitas, tetapi kalau tanahnya berkualitas, dia akan bertumbuh juga dengan baik. Juga sebaliknya Bapak Ibu. Kalau benihnya tidak berkualitas, ya, tetapi tanahnya berkualitas, kemungkinan benih itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, peran kita Bapak dan Ibu guru di mana? Ketika benih itu tumbuh, pasti kita tidak membiarkan ada yang mengganggunya. Betul tidak Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, merawatnya itu tumbuh dengan subur. Ya, ada ilalang, ada hama, ya, pasti kita akan bersihkan. Nah, usaha Bapak dan Ibu guru itu adalah sama dengan usaha menuntun. Ya, sekarang paradigma belajar sekarang Bapak Ibu bukan lagi menuntut. Ya, makanya sekarang itu tidak ada lagi KKN. Karena kalau KKN itu paksa anak-anak punya kemampuan belum sampai di sana, dipaksa supaya dia mencapai, ya, standar yang kita inginkan. Siapa yang buat standar Bapak Ibu? Guru. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, guru yang membuat standar, bukan anak-anak, bukan hasil analisis terhadap kemampuan anak-anak. Ya, sehingga anak-anak dipaksakan supaya mereka mencapai target yang kita inginkan, padahal kompetensi mereka belum sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, sekarang paradigma belajar itu tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Menuntun itu artinya apa Bapak Ibu? Coba, menuntun itu kira-kira artinya apa? Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu? Menuntun, ya? Mengarahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Membimbing, berjalan beriringan dengan kompetensi yang dimiliki. Makanya sekarang Bapak Ibu, pembelajaran itu istilahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu tidak lain adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Apa kebutuhan belajar anak-anak? Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan belajar anak-anak? Tidak lain Bapak Ibu, adanya asesmen. Sebelum pembelajaran dimulai, kita memetakan kebutuhan belajar anak. Melalui apa? Tadi asesmen. Asesmennya dalam bentuk apa? Wawancara, tanya jawab dengan anak-anak, kuis, ya. Kemudian apa lagi?
dengan tes, ya, atau sharing, berbagi dengan anak-anak, sehingga kita tahu, oh anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa. Ada kebutuhan dasar. Hikmah ini Bapak Ibu, ada satu permainan. Saya minta Bapak Ibu menyiapkan berpoin dengan kertas, secari kertas, secari kertas. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu? Apa saja yang paling berharga, yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya, yang paling berharga. Apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu? Apa saja Bapak? Entahlah emas, entahlah keluarga, entah intan, entah apa lagi. Tetapi itu adalah yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu genggam itu kepal kertas, kepal Bapak Ibu. Makanya kertasnya tadi Bapak jangan terlalu besar. Ya bisa. Ya. Nah, ya. Baik. Bagaimana? Ya. Sudah semua Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta teman di samping Bapak Ibu untuk membujuk Bapak Ibu supaya yang paling berharga di dalam Bapak Ibu itu bisa diserahkan atau dibuka dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Coba Bapak Ibu. Dengan cara apa saja? Membujuk, entahlah dengan paksaan, entahlah dengan pokoknya bagaimana saja caranya supaya teman di sebelahnya itu membuka atau dia tidak mau membuka. Coba Bapak Ibu. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Dengan rayuan mungkin. Nah. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang membuka tangannya, angkat tangan coba. Yang tadi ketika dibujuk oleh temannya, tangannya, kepala tangannya dibuka. Coba Bapak Ibu, angkat tangan. Tidak ada. Oh, tidak. Oh, Ibu. Kira-kira kenapa ya? Coba. Baik. Kenapa kepala tangannya dibuka? Ya, alasan saya membuka kepala tangan saya, alasannya pertama menghargai teman atau orang yang berusaha merayu kita. Itu bentuk penghargaan kita, dan yang lebih nyatanya di situ lebih kepada pergerakan hati nurani, lebih kepada pergerakan hati nurani yang membantu kita untuk membuka kepala tangan kita. Jadi kita harus bersikap terbuka, bukan tertutup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Super sekali. Memang kalau ibu guru agama ini pasti nurani itu luar biasa. Baik. Sekarang saya minta satu orang teman yang menutup tangannya. Silakan. Ya. Ibu Edi, silakan. Baik, terima kasih. Saya tadi ketika Pak Kristo meminta apa yang saya genggam, saya tidak membuka. Alasan saya, karena dalam saya tulis yang paling berharga dalam hidup saya adalah keluarga. Sehingga ketika diminta dengan rayuan apapun, pasti saya menolak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Super sekali, luar biasa Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, ya, ketika ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, pasti itu kita akan pertahankan. Buka dan tidak membuka itu sangat tergantung pada kita. Itu artinya apa Bapak Ibu? Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kita sendiri. Kita membiarkan apa yang berharga dalam hidup kita untuk diberikan kepada orang lain,
saya yakin punya alasan seperti yang disampaikan oleh Ibu. Ya. Nah, kontrol diri. Ya, mengontrol. Nah, terkait dengan perubahan paradigma ini Bapak Ibu, ada peralihan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Perubahan paradigma. Yang pertama ini Bapak Ibu ada miskonsepsi oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater yang dari Amerika Serikat. Nah, miskonsepsi atau ilusi tentang kontrol. Ya. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Kita sering lakukan ini Bapak Ibu, betul tidak Bapak Ibu? Nah, pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol siapapun. Kalaupun ketika kita mengontrol murid, perilaku murid dan muridnya itu melaksanakannya, itu berarti dia ingin dirinya dikontrol. Dia ingin dirinya dikontrol. Artinya, kalau dia membutuhkan apa yang kita kontrol. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu, ya, dia tidak akan mau. Kalaupun dia laksanakan itu, ya, mungkin tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena takut, ya, karena ketidaknyamanan, karena sebentar ada hukuman dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan, ayo, kalau misalnya dalam kelas, ayo deh, belajar lebih rajin. Besok lagi, ayo deh, lebih kuat lagi, lebih rajin lagi, ya, lebih semangat lagi. Penguatan positif, ya. Tetapi kalau kita tidak bujuk lagi, Bapak Ibu, dia tidak mau belajar, ya. Nah, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu yang kita pahami. Tetapi ternyata itu tidak bermanfaat sama sekali. Kalau dia tidak berlanjut penguatan positifnya, itu pasti dia tidak akan laksanakan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau kita kritik itu harus kalau kau ini, saya juga Bapak Ibu sering melakukan ini. Kalau kau isi di dalam, kau lebih tampan. Kau cantik sekali kalau kau rapi. Sering kali kita lakukan. Sebenarnya itu bentuk kritikan, Bapak. Tetapi kritikannya itu soalnya halus. Woi, kau ganteng sekali. Coba kalau kau isi dalam, lebih ganteng. Tapi anak-anak merasa bahwa ya akan merasa bersalah. Berarti kalau saya tidak isi dalam, tidak ganteng. Itu pasti yang ada di dalam benaknya. Ya. Berarti kalau saya tidak isi dalam, saya orang jelek. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mungkin, ya Bapak Ibu, saya juga sering ini. Harus begini. Ya, kita orang dewasa itu kan biasanya seperti itu. Ya, harus lakukan ini. Ya, harus kerjakan ini. Ya, itu yang sering kita lakukan itu. Ya, nah, kita sekarang itu Bapak Ibu beralih ke teori kontrol. Ya, Stephen R. Covey ini dia mengatakan begini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, biasanya anak-anak kita itu lebih cenderung mengikuti apa yang dilihat daripada apa yang disampaikan, dikatakan. Ya, Ingarso, Suntulodo. Kita di depan itu selalu memberi teladan. Sebagai pemimpin, sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru. Ya, tentunya kita memberikan ya perilaku atau bersikap ya untuk bisa diteladani oleh siswa-siswi kita. Terkait dengan perubahan paradigma Bapak Ibu, kalau perubahan mungkin selama ini kita masih berada pada teori stimulus respon, artinya realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi sekarang menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Selama ini kita menganggap bahwa
kebutuhan belajar anak-anak itu sama. Sehingga kita ajar sama. Semua anak-anak dalam satu kelas, tipe atau metode pembelajaran kita itu sama. Karena kita apa? Merasa bahwa kebutuhan anak-anak saja yang tahu. Sehingga metode pembelajaran kita gunakan yang sama. Ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap anak itu berbeda. Ya. Nah, kini kita beralih kepada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori stimulus respon. Nah, sekarang kita beralih ke teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tidak bisa memaksakan bahwa Ibu Seli itu harus sama dengan saya pendapatnya atau cara berpikirnya. Tidak bisa. Sama juga dengan anak-anak. Jangan kita paksakan bahwa anak-anak harus menjawab sesuai dengan ada yang di dalam buku teks. Kita tidak bisa memaksa anak nanti prosesnya harus seperti ini, ya. Bisa prosesnya berbeda-beda Bapak Ibu, tetapi kalau hasilnya sama dan benar prosesnya, ya, kita jangan memaksa supaya ikut proses kita. Ya. Jangan kita berpikir atau memaksakan kepikiran kita kepada anak-anak. Ya, karena pada prinsipnya bahwa ya semua orang itu atau setiap orang itu melihat atau memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin ini sering kita lakukan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus beralih Bapak Ibu, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita jangan berusaha untuk orang lain itu memahami kita, pandangan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, begitu juga dengan anak-anak didik kita. Ya, itu yang kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak-anak yang berperilaku buruk, kita anggap bahwa anak itu adalah anak yang tidak benar, adalah anak-anak yang salah. Ya, tetapi Bapak Ibu, ya, di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa sih dia nakal? Ya, kenapa sih dia berbuat ini? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar. Apakah itu akan kasih sayang? Apakah itu akan kesenangan? Ya, apakah itu akan penguasaan? Apa itu akan kebebasan? Itu pasti ada hal yang tidak terpenuhi di dalam hidupnya sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah, kita beranggap bahwa kalau ada anak-anak yang nakal atau ada anak-anak yang ya berperilaku di luar dari pemahaman kita, ya, bahwa anak-anak itu dianggap bersalah, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan stimulus respon. Kita harus beralih Bapak Ibu bahwa ya tidak ada orang yang bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, maka orang lain yang akan mengontrol kita. Tetapi pada prinsipnya bahwa tidak ada orang lain sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau saya berkehendak hari ini tidak menggunakan pakaian seperti ini, ya, karena saya tidak ingin dikontrol oleh aturan. Ya, seperti itu. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu, ya, itu kita harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita beralih, ya. Kalau saya berpikir bahwa saya bisa mengontrol dia, ya, tapi tidak sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan gagal, paksa, ya, harus ikut. Nah, itu yang mungkin sering kita lakukan. Nah, sekarang beralih Bapak Ibu, harus ada kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru.
ya, kolaborasi. Sekarang itu Bapak Ibu tidak ada lagi siapa yang paling baik. Ya. Anak-anak itu tidak ada lagi peringkingan, betul tidak Bapak Ibu? Ya. Tidak ada lagi siapa yang paling baik di antara mereka. Tetapi sebenarnya sekarang Bapak Ibu lebih kepada kolaborasi, ya, lebih kepada kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harus merubah itu Bapak Ibu. Jadi kita harus saling berbagi. Ada yang apa yang ada padaku, ya kita berbagi secara besar-besaran, berkolaborasi. Tidak ada saya maju duluan, ya, yang lain ketertinggalan. Ya. Jadi butuh kolaborasi, ya. Seperti itu terkait dengan perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu adalah unsur utama dari budaya positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak kita Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ketika kita sering menggunakan kata disiplin ini, silakan Kak. Kalau dari saya, ketika melihat atau membaca atau mendengar kata disiplin, berarti di dalam benak saya terlintas bahwa disiplin itu berarti mengikuti segala hal yang berhubungan dengan pribadi atau suatu lembaga yang mengikat kita atau aturan lah, sehingga kita harus mengikuti. Ya, itu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Elis, ada lagi Bapak Ibu? Kaitannya dengan apa? Hukuman. Ya, itu adalah satu kesatuan, betul tidak Bapak Ibu? Kemudian disiplin itu nanti satu kesatuan juga dengan konsekuensi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ada beberapa pertanyaan di situ Bapak Ibu, pertanyaan refleksi. Ini hanya beberapa pertanyaan refleksi. Bagaimana saya berperilaku? Ya, bagaimana saya berperilaku? Apakah saya sudah menjalankan, ya, disiplin positif dalam saya bertingkah laku? Mengapa saya melakukan pekerjaan? Ya, apa motivasi saya ketika saya melakukan suatu pekerjaan? Ya, apa motivasi saya ketika saya melakukan pekerjaan? Nah, apakah saya melakukan pekerjaan karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Ini terkait dengan apa kalau seperti ini Bapak Ibu? Terkait motivasi. Betul tidak Bapak Ibu? Motivasi kita, ya, motivasi kita. Kemudian, apakah saya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian, senyuman, hadiah, uang dari orang lain? Apakah kita pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu? Iya, saya juga pernah. Sama-sama Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin dalam budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau orang tidak patuh, ya, dengan apa yang kita lakukan, maka tindakan apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Pasti kita akan menghukum. Nah, apakah hukuman itu memberikan efek jera bagi anak-anak kita? Apakah konsekuensi akan memberikan efek jera bagi anak-anak kita? Bisa iya, bisa tidak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kata disiplin menurut dia dosen ini, Bapak Ibu, dia berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar sebenarnya. Tetapi kita sering mengaitkan disiplin itu dengan hukuman. Kalau anak melanggar aturan, dihukum. Ya, sebenarnya disiplin itu sebenarnya proses belajar itu sendiri. Kenapa kita mengharuskan anak-anak harus rapi? Anak-anak mengenakan pakaian seragam, sepatu, itu adalah proses belajar anak supaya anak itu lebih mematuhi, lebih
berdisiplin, memiliki tanggung jawab. Anak-anak memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab itu adalah satu bagian dari proses belajar. Oke. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri. Ya. Nah, di awal tadi kita sudah ketahui bahwa posisi kontrol, ya, kontrol diri. Nah, untuk menciptakan disiplin diri ini, yang utama kita lakukan itu adalah kontrol diri, ya, sehingga disiplin itu betul-betul bermakna. Baik, Bapak Ibu, mereka bisa bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukan. Berarti yang paling utama itu adalah disiplin diri, ya, yang motivasinya tidak lain adalah motivasi internal atau intrinsik, berasal dari dalam diri. Bukan disiplin karena takut tadi, karena ada iming-iming untuk mendapat hadiah, untuk dipuji oleh kepala sekolah, untuk dipuji oleh orang rekan sejawat, ya. Tetapi disiplin karena dia memaknai ada nilai, ada hal, ya, yang dia dapatkan dari tindakan yang dilakukan. Misalnya ingin menjadi orang yang lebih, ya, orang yang lebih kuat, ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat, ya, bagi orang lain, ingin menjadi orang yang sebagai guru pembelajar, ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu harus munculnya dari dalam diri. Nah, nilai-nilai, nah, disiplin diri ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Bapak Ibu yang mengajar kelas 7 itu pasti sudah tahu itu. Setiap NPP itu pasti ada muatan profil pelajar Pancasila di dalam. Ada 6. Ya. Yang pertama itu apa? Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Nah, apa kita sudah melakukannya Bapak Ibu? Sudah. Kemudian yang berikutnya berkebinekaan global, ya, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Dan tujuan pembelajaran kita terwujudnya, ya, demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai universal, ya, artinya nilai-nilai yang diakui secara menyeluruh tanpa memandang suku. Jawab itu kan tidak melihat suku, agama, ras, ya, dan negara dan lain sebagainya. Tidak memandang itu. Ya. Dari anak-anak kita itu diharapkan nanti misalnya kreatif. Anak-anak itu mampu bernalar kritis, bergotong royong, berkolaborasi. Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ini dicapai setiap individu. Saya melakukan tindakan ini karena saya mempunyai harapan. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Ya. Jangan saya melakukan tindakan ini, saya hadir setiap hari, hadir tepat waktu di dalam ruangan kelas, karena supaya kepala sekolah lihat, oh saya tepat waktu. Jangan itu motivasinya. Ya. Motivasi dari dalam intrinsik, disiplin positif yang adanya munculnya dari dalam diri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Begitu Bapak Ibu. Kalau saya masuk kelas setiap hari, ya, setiap saat mengikuti pelajaran, keluar dan masuk kelas itu tepat waktu, saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Ya, bukan karena takut, ya tadi karena ingin disupervisi, ya,
Mungkin kemudian takut kepala sekolah dan lain pengawas dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, untuk menjawab disiplin positif, supaya disiplin positif itu bisa berjalan dengan baik, disiplin, maka kita perlu mengetahui motivasi perilaku manusia. Apa sih yang mendasari tindakan seseorang? Motivasi apa di dalam diri seseorang itu sehingga dia bisa berbuat seperti itu? Motivasi, ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Di sana sebagai bahan refleksi, sebagai seorang guru saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya. Motivasi apa? Kemudian, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ya. Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari Kepsek dan mendapatkan penghargaan guru berprestasi? Di awal saya sudah sampaikan tadi bahwa setiap tindakan atau perilaku itu pasti memiliki tujuan. Apapun itu. Termasuk anak-anak kita kalau dia melanggar, tidak mengerjakan PR, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Mengapa dia tidak kerja PR? Ya. Tetapi seringkali kita untuk menegakkan disiplin, kita sering menggunakan hukuman berlutut. Seringkali kita gunakan hukuman untuk menegakkan disiplin. Sebenarnya Bapak Ibu masih banyak cara-cara lain, termasuk sebentar itu ada cara restitusi untuk menguatkan karakter anak. Ya, untuk anak bisa belajar dari kesalahannya. Ya, dan anak bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dari kesalahannya. Ternyata itu yang lebih menguatkan anak sehingga anak tidak mengulang lagi kesalahan yang dilakukan. Dibandingkan kalau kita misalnya begitu anak melanggar ya dengan hukuman, berlutut, lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Nah, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atas saya memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tetap datang ke sekolah dengan tepat waktu? Ya, ini refleksi bagi kita semua. Ini refleksi bagi kita semua. Apakah kalau tidak ada teguran, tidak dimonitoring, ya, tidak dilihat oleh atasan, ya, apakah kita tetap datang tepat waktu, Bapak Ibu? Ini menjadi refleksi bagi kita semua. Pertanyaan bagi kita semua, ya, terkait dengan perubahan paradigma, ya, terkait dengan motivasi perilaku kita, ya. Kemudian apa sih yang mendasari motivasi apa sih yang mendasari setiap perilaku manusia, ya, sehingga manusia berperilaku di luar dari apa yang sudah ditentukan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Betul tidak, Bapak Ibu? Coba kita berbagi. Yang pertama ini, kira-kira hal-hal seperti apa, Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia? Contohnya, ya, di dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah, di mana kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti apa, Bapak? Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Atau mungkin sebelum itu, mari saya ajak lagi kita, Bapak Ibu, kita berdiri. Kita berdiri sama-sama, Bapak Ibu, kita ice breaking sedikit. Jadi ice breaking-nya masih sama, Bapak Ibu, masih melatih konsentrasi, ya. Tetapi yang ini coba satu tangannya Bapak Ibu kepal, satu tangannya dibuka. Nanti digerakkan secara bersama-sama, tukar, kepal, buka, kepal. Bisa Bapak Ibu, ya. Ya, hanya untuk melatih konsentrasi kita. Coba ya, coba Bapak Ibu, tangan satunya kanannya kepal,
tangan kanan ke tangan kirinya dibuka. Nah, kemudian ya coba 1, 2, 3 kita tukar. Ya, jadi yang di atas tadi harus buka Bapak Ibu. Yang di bawah dia mengepal. Ya, coba sampai 10 kali coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Ya, oke. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, ini hanya untuk melatih konsentrasi saja. Lakukan apa yang saya ucapkan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Ya, yang saya buat. Lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya buat. Ya, ya coba. Ini memegang anggota tubuh saja Bapak Ibu. Ya. Pegang bibir. Pegang telinga, pegang pipi, pegang dagu, pegang pipi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas, sedapat mungkin kita sering-sering juga melakukan ice breaking. Dengan melihat anak-anak itu antusiasnya sudah tidak memungkinkan, sesekali kita lakukan ice breaking, membuat anak-anak itu fun, ya, senang. Karena pada dasarnya anak-anak itu mereka itu senang bermain, kodrat anak. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara tadi mengatakan bahwa pendidikan itu, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu apa sih Bapak Ibu? Kodratnya itu adalah kodrat alam dan kodrat jahat. Kodrat alamnya seperti apa? Ya, kodrat alam itu adalah ruang di mana anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, ini terkait dengan kadang-kadang anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak melihat kita itu, ya, menurut mereka orang yang disiplin, ya, tanpa kita ketahui apa sih motivasi mereka itu sehingga mereka datang lebih awal, mungkin, ya, bisa saja karena mereka takut, ya, supaya tidak dapat hukuman. Motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, kadang-kadang kan juga demikian, ya. Saya berusaha untuk mendapatkan ini. Saya mengikuti calon guru penggerak, program guru penggerak supaya gaji saya bertambah. Ini kan untuk mendapatkan imbalan. Ya, ini motivasi. Banyak orang motivasinya itu untuk motivasi yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi alangkah motivasi itu munculnya secara internal dari dalam diri. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Ya, apakah saya akan menjadi orang yang terus berada di masa lalu, atau saya ingin menjadi orang yang ingin menjadi orang yang terdepan? Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan dari anak-anak kita atau dari kita sendiri. Kita mengharapkan bahwa apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak lain adalah karena kita ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya. Saya nanti akan menjadi orang yang lebih mapan. Saya nanti akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab.
saya menjadi orang yang lebih kreatif. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Nah, kalau motivasi kita seperti itu Bapak Ibu muncul dari dalam diri, maka tujuannya yang kita inginkan atau yang kita harapkan pasti akan tercapai. Itu terkait dengan motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa berbagi kira-kira hukuman itu apa sebenarnya? Hukuman itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Ketika ada siswa yang tiba-tiba melanggar, kira-kira yang sering kita lakukan selama ini apa Bapak Ibu? Ya? Kalau misalnya ada siswa yang melanggar aturan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya? Memberi sanksi atau hukuman. Nah, apakah hukuman itu terencana Bapak Ibu? Terencana tidak? Ya, terjadi secara tiba-tiba. Ya, hukuman itu sifatnya situasional dan terjadinya secara tiba-tiba tanpa dipikirkan. Itu hukuman Bapak. Ya, dan hukuman ini satu arah. Apakah kita meminta pendapat siswa? Kamu mau dihukum seperti apa? Kan cara Bapak Ibu ya? Ya. Begitu terlambat beruntun tanpa kompromi, satu arah dia Bapak Ibu. Itu hukuman. Ya. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Bapak Ibu. Coba. Konsekuensi itu apa? Sebab akibat. Ya. Engkau melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Kamu akan memperoleh ini. Berarti itu berapa arah dia Bapak Ibu? 2 arah. Ya tidak? Hukuman itu menandakan bahwa identitas orang itu gagal. Memberikan hukuman itu berarti membuat identitas orang itu gagal. Tetapi dengan konsekuensi dan restitusi itu membuat identitas orang itu menjadi sukses. Karena konsekuensi itu tidak terjadi satu arah, tetapi dia biasanya 2 arah. Itu pasti anak-anak tahu. Ya, itu sudah diberitahu sebelumnya. Kita tinggal tanya, bagaimana? Kamu sudah melanggar ini, berarti kamu tahu konsekuensi. Dan anak-anak itu tahu pasti. Nah, ada satu kasus Bapak Ibu, ya. Ini si Iva ini kurang menguasai mata pelajaran matematika. Ya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam, ya, diri dan menggambar di buku pelajarannya. Kita mungkin pernah juga menjumpai anak-anak seperti ini di kelas. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Kira-kira alasannya apa? Kenapa tidak setuju? Kira-kira alasannya apa? Ya, Iva ini dia tidak. Ya, Iva ini Bapak Ibu dia tidak memperhatikan, dia terdiam. Ya, kemudian dia menggambar di buku pelajaran. Dia dengan asik dengan caranya. Ya, dia kaget ketika langsung saja, ya Iva, ayo, silakan. Dia kaget dan tidak sengaja jasnya jatuh, bukannya jatuh. Kemudian disuruh lagi dipermalukan di depan kelas, ya. Nah, ini mungkin sering kita lakukan ini, ya Bapak Ibu ya. Ya, ini merupakan yang dilakukan Pak Seno itu merupakan hukuman atau apa Bapak Ibu? Hukuman. Nah, berarti dampak hukuman ini apa? Bapak Ibu, ya, anak akan malu. Apalagi Bapak Ibu, merasa bersalah, marah. Itu pasti Bapak Ibu. Itu pasti dia akan merasa marah. Ya. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu pasti menimbulkan rasa amarah pada anak. Lihat saja anak-anak, kalau setelah kita beri hukuman,
ada saja tingkat-tingkatnya. Ada saja tingkat-tingkatnya. Dan tingkat-tingkatnya ini membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Sebenarnya itu karena apa? Dia tidak mau dikontrol. Dia tidak paham. Tetapi bagaimana cara kita supaya apa yang dia lakukan itu berusaha untuk dia perbaiki sendiri. Kesalahan yang dia lakukan, dia berusaha untuk memperbaikinya sendiri tanpa kita memberi dia hukuman. Ya? Kalau anak melanggar aturan itu pasti sudah tahu, sudah dipastikan bahwa identitasnya itu sudah gagal. Bapak Ibu, janganlah kita memberikan dia hukuman. Itu nanti tambah dia gagal, tambah dia marah, tambah dia jengkel. Nah, kemudian itu hukuman restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, kalau anak sudah salah, itu pasti identitasnya sudah gagal. Bagaimana kalau kita berada mengajak anak, ya, dalam bentuk ungkapan-ungkapan, kalau saya ada di posisi kamu, saya juga pasti berperilaku seperti kamu. Misalnya ada kasus di kelas, ya, anak-anak, misalnya tiba-tiba siswa memeluk siswi. Nah, siswi ini marah, dia marah sekali, makanya dia hujat, dia maki dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dia sudah pada posisi sebagai identitasnya sudah gagal. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan identitas? Dengan mengatakan begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kalau saya juga ada di pihak kamu, seperti kamu, saya juga pasti marah juga. Perlu juga kita menguatkan siswa seperti itu. Ya? Kalau saya ada di pihak kamu, tiba-tiba dia penuh, saya juga marah. Ya? Karena saya juga tidak senang. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kamu marah, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah penanganan permasalahan siswa ketika siswa melanggar. Tapi kan kita biasanya apa? Panggil orang tua. Nah, Bapak Ibu, satu hal, dengan adanya restitusi ini, itu setiap persoalan siswa itu jangan cepat-cepat memanggil orang tua. Ya. Panggilan orang tua itu adalah langkah yang terakhir yang tidak bisa diatasi sama sekali. Dengan setelah penanganan restitusi. Kenapa kita selama ini cepat-cepat memanggil orang tua? Karena kita masih pada posisi sebagai penghukum. Kita belum menemukan kira-kira bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mengembalikan identitas anak. Kita membuat anak itu menjadi gagal terus dengan kesalahan yang dibuatnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau saya pukul siswa A, pukul siswa B, kenapa sampai dia memukul siswa A? Bapak Ibu guru biasanya kalau di dalam langkah-langkah restitusi selalu mengatakan begini. Di sini saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Selalu itu diungkapkan. Saya tidak berada pada posisi membela si A dan membela si B. Tetapi di sini saya untuk mencari bagaimana solusi yang diambil dari permasalahan. Bagaimana cara yang terbaik untuk menangani persoalan atau permasalahan. Itu yang disampaikan. Restitusi menguatkan. Ya, kenapa dia restitusi itu menguatkan? Metode restitusi atau langkah-langkah restitusi itu menguatkan. Karena Bapak Ibu, kita minta dia sendiri untuk memperbaiki diri. Nanti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Dia akan malu sendiri ketika dia sudah berjanji, ya, dia sudah akan memperbaiki dirinya, tetapi dia tidak melakukannya. Pasti dia akan malu. Ya? Nah, fungsi kontrol kita tinggal apa? Apa keyakinan kelas kita? Itu saja Bapak Ibu. Dengan sendirinya dia menyadari, oh iya. Ya? Jadi mari kita mencoba untuk memperkuat restitusi ini. Restitusi ini Bapak Ibu restitusi ini fokus pada solusi.
setiap persoalan siswa harus kita dapat solusi. Solusinya dari siapa, Bapak Ibu? Apakah dari guru? Tidak, Bapak Ibu. Solusinya dari siswa itu sendiri. Mereka ini mau jadi orang seperti apa? Bagaimana caranya dia untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan? Tanya kepada siswa itu sendiri. Nah, inilah yang menguatkan dia, sehingga dia berkomitmen untuk memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Iya. Kalau ada murid yang berbuat salah, kemudian kita kucilkan, kita gunakan kritikan dengan halus, seperti yang sering saya lakukan sebelumnya. Kau ini lebih ganteng, kalau kau isi di dalam. Kita tidak pernah menyadari bahwa kalau dia ngomong seperti itu, berarti saya dari tadi ini jelek. Dia berpikir begitu. Ya. Nah, kenapa dia ikuti apa yang kita perintahkan? Karena dirinya ingin dikontrol. Seperti tadi, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita buka? Ya, telapak tangan kita. Karena kita ingin diri kita itu dikontrol. Karena ada yang lebih membutuhkan. Ya, seperti itu. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif ini, Bapak Ibu, dalam tindakannya disiplin positif yang nanti mengarah kepada budaya positif, kita perlu memahami dasar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita itu apa saja? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Bapak Ibu, dari tindakan kita saja setiap hari kita pasti tahu ketika ada kebutuhan dasar kita yang kita tidak penuhi di dalam diri kita masing-masing. Refleksi itu pasti akan dinyatakan seperti Bapak Gedi bilang tadi dalam tindakan. Itu karena apa, Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar yang kita tidak penuhi, tidak terpenuhi. Apakah apa saja kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu? Ya, ada satu kasus. Ada kasus kita mengantarnya ke sana. Ada Ibu Abad, guru wali kelas 2A di SD Pritahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Si Doni. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Abad, apa yang Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi, dia suka itu rebut orang punya jajan, makanan. Ya. Kira-kira apa? Ya. Kalau misalnya kebutuhan akan makanan, ya, berarti itu dia lapar. Ya, oke. Karena dia lapar, makanya dia rebut jajanan temannya. Berarti kebutuhan akan survive, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini, Bapak Ibu, itu termasuk kebutuhan fisiologis, termasuk juga kebutuhan biologis. Ya, fisiologisnya misalnya sandang pangan papan, pakaian, makanan, dan perumahan, termasuk dari makanan, termasuk bereproduksi. Kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, reproduksi ini kan, ya, juga adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira kalau Doni, Bapak Ibu, dia merebut makanan teman-temannya hanya karena dia senang kalau teman-temannya sekitar tertawa atau menangis atau jengkel, tetapi makanannya dia tidak makan, kan bisa saja, Bapak Ibu, ya. Misalnya dia rebut saja, dia tidak makan, hanya senang kalau dia teriak sebentar temannya, ya, atau temannya marah, atau temannya tertawa. Bisa tidak, Bapak Ibu? Bisa saja demikian, ya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh si Doni? Iya, kasih sayang. Ya, perhatian atau diterima kasih sayang,
perhatian itu yang dia tidak miliki, tidak terpenuhi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya si Doni ini hanya mau supaya ya, temannya yang memiliki jajanan itu takut dengan dia. Hah? Sini kau, ini aku punya apa? Sini kau punya jajanan. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dimiliki oleh si Doni? Ya? Kebutuhan apa, Bapak Ibu? Ya, dia, kalau temannya takut, dia senang. Nah, pengakuan. Ini pengakuan atau penguasa, ya, Bapak Ibu. Itu. Jadi banyak kali kalau di awal tadi saya katakan bahwa setiap tindakan atau perilaku itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya itu karena apa? Kebutuhannya tidak ada yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu ada dua, yaitu kebutuhan fisiologis, ya, termasuk itu di sana itu ada kesehatan, rumah, ya, makanan, pakaian, ya, itu adalah kebutuhan fisiologis. Termasuk, ya, kita orang dewasa ini bereproduksi, ya. Itu semua masuk dalam kebutuhan hidup. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang banyak anak-anak kita ini memiliki kemampuan, tetapi kita tidak melihatnya. Ya. Ada anak-anak yang sebenarnya bisa, tetapi kita tidak pernah tunjuk. Ya. Jadi kadang-kadang dia putus asa. Jadi dia tidak mau menunjukkan dirinya bahwa saya bisa. Ya. Kalau ke Bapak Ibu nanti ada juga satu kasus, Bapak Ibu menjumpai anak itu pendiam, dia terus coba Bapak Ibu perhatikan dia. Sesekali berikan dia kesempatan. Karena dia itu pasti butuh pengakuan. Ya. Coba Bapak Ibu suruh dia bisa tidak. Ya. Kalau dia bisa Bapak Ibu, berarti itulah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Dia juga butuh pengakuan, ya, atas kemampuan. Ya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan seterusnya. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar yang ketiga itu kesenangan, fun. Ya. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya. Itu bermain. Karena pada dasarnya anak-anak suka bermain. Ya. Senang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang saya sudah sebutkan yang lainnya itu adalah kebutuhan psikologis. Ya tidak. Akan rasa senang, ya, akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu sangat mudah kita lihat, ya, di dalam kelas, ya, ketika anak-anak ini kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi, dan itu kita bisa jumpai kepada anak-anak yang mungkin yatim piatu atau ya ada situasi keluarga-keluarga tertentu, itu akan nampak. Ya, dia ingin dihargai, ya, butuh kasih sayang. Ya, dengan kata-kata saja, dengan ucapan, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa senang. Ya, seperti itu. Kemudian akan kebebasan, freedom. Tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini anak yang butuh kebebasan. Ya. Kalau mereka tertekan, ya, akan berulah. Ya. Kalau mereka berulah, itu berarti
kebebasannya ini, ya, kebutuhan akan kebebasannya itu tidak terpenuhi, terganggu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana sih kita dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar anak-anak kita ini terhadap posisi kita sebagai bapak dan ibu guru, terhadap posisi kontrol kita. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan refleksi di sana. Apakah pembelajaran saya di kelas telah efektif, berpusat pada peserta didik dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Tentu kita sampai pada pertanyaan ini karena kita menjumpai banyak sekali anak-anak kita yang mempunyai gerak-gerik atau mempunyai perilaku di dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin, ya, kebutuhan dasarnya itu banyak yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, nah kebutuhan anak ini yang menjadi dasar utama. Coba kita berbagi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu maksudnya seperti apa? Dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maksudnya peserta didik itu lebih dilibatkan dalam kegiatan atau proses belajar mengajar di kelas. Jadi siswanya yang lebih terlibat aktif, bukan hanya guru yang monoton memberikan pelajaran, tetapi siswa juga harus lebih dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ellen. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Ya silakan. Ibu Ina, silakan. Oke, baik, silakan. Menurut saya, pelajaran yang berpusat pada peserta didik ini dalam proses pembelajaran dalam kelas itu kita harus banyak melibatkan siswa. Siswa sendiri harus aktif untuk mencari sesuatu sehingga kita bisa pecahkan bersama-sama dalam kelas itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Ina. Balik, siswa lebih aktif. Siswa mencari sendiri pengetahuannya atau pemahamannya. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada peserta didik saya awali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Bapak Ibu, jadi anak-anak dengan segala potensi yang dimilikinya, ya, kita berusaha untuk mengembangkan atau menumbuhkan kreativitas dari potensi-potensi yang dimiliki anak-anak. Tugas kita menuntun, ya. Tugas Bapak dan Ibu guru semua adalah menuntun. Nah, berpusat pada peserta didik ini dalam arti memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kegiatan pembelajaran ini terpenuhi sehingga dalam kegiatan pembelajaran anak-anak itu lebih aktif. Seperti saya katakan tadi, kalau anaknya kebutuhan akan kasih sayangnya, ya, tidak terpenuhi, maka dia akan lebih banyak pendiam saja di kelas. Ya. Nah, kita penuhi kebutuhannya, sehingga nanti pada kegiatan pembelajaran, ketika dia fun, dia senang, dia bahagia, maka dia akan aktif. Dia terlambat hadir di sekolah. Kemudian ada satu orang guru dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh, kemudian mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadir. Terlambat lagi, ya. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita pernah mengalami ini, Bapak? Selalu. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu perasaan murid ketika gurunya berbicara seperti itu? Kau terus saja yang terlambat lagi. Kira-kira Bapak Ibu perasaan murid, atau kalau kita memposisikan diri saat itu kita sebagai murid, kira-kira perasaan kita seperti apa, Bapak Ibu? Malu, marah, sedih, ya, dan bahkan marah. Menangis, ya betul. Marah, sedih, ya, kecewa, ya Bapak Ibu.
Nah, kalau misalnya ya, Bapak Ibu selalu melakukan hal ini, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa? Kau lagi. Coba betul kau. Hakim. Ya? Hakim. Iya. Posisi kontrol kita apa Kak? Sebagai penghukum. Ya. Kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Karena apa? Penghukum itu membuat orang tidak nyaman. Ya? Tidak salah Bapak Ibu, begitu dia keluar setelah dibentak, dihardik, dia lihat motornya siapa, mana itu Pak Franz punya motor, coret. Nah, itu bentuk luapannya, tindakannya, karena dia marah, karena dia jengkel, karena dia kecewa. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, misalnya nada suara memelas, halus. Ada Bapak Ibu guru ketika menjumpai muridnya yang datang terlambat, halus suaranya Bapak Ibu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi seperti ini kita berada pada posisi kontrol sebagai apa ya, kalau begini? Kalau dengan suara halus begini. Ya? Seorang ibu. Seorang ibu. Seorang bapak juga ibu bisa bilang begini. Kau ini, bapak ini sudah capek. Kau ini bikin kecewa Pak saja. Setiap hari kau saya nombos terus. Kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Pernah kita alami kan? Ya Bapak Ibu pernah. Nah, kira-kira posisi kontrol kita terhadap murid itu sebagai apa Ibu? Bapak Ibu? Ya? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kan kecewa kita. Dia merasa bersalah, padahal ibu ini dia kecewa dengan apa yang saya buat. Ya, ya, aduh kasihan ternyata apa yang saya lakukan buat ibu kecewa. Ya, dia membuat rasa dirinya bersalah. Ya. Kemudian ada ketiga Bapak Ibu dengan suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, misalnya datang dia terlambat dia dekat-dekat, gitu ya. Kemudian mungkin dengan mata senyum sedikit dengan dia yang terlambat itu, ya dia bilang, ayolah, bagaimana sih kamu? Ya, kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Nobot, kemarin kan kamu sudah janji toh, ya, kalau tidak terlambat toh, atau bagaimana teman? Nobot, katakanlah begitu, ya. Ya sudah tidak apa-apa, duduk sana dia bilang. Nanti Pak Guru bantu kamu lagi ya. Kamu ini kan begitu. Kira-kira posisi kontrol kita ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Ya? Sebagai teman. Kita menganggap siswa itu sebagai teman. Ya? Kamu ini bagaimana sih kamu? Kamu saja. Ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian Bapak Ibu ada kasus yang keempat. Ada suara dah. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau Bapak Ibu. Yang jelas anak-anak tidak bisa kerja sendiri di dalam ruang kelas. Ya, itu pasti ada di dalam ruang kelas. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau ini Bapak Ibu, membuat kita merasa tidak nyaman. Karena kalau konsekuensinya 15 menit lagi dia tambahan waktu karena dia terlambat masuk, kita harus menunggu. Tidak mungkin kita lepas dia sendiri. Dia mengerjakan apa? Ya, itu posisi kontrol yang berikut. Kemudian ada yang terakhir Bapak Ibu. Ya, posisi kita itu mengontrol murid itu posisi sebagai apa? Ya, sebagai orang tua. Ada lagi Bapak? Ada lagi? Ya, baik Bapak Ibu. Posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Bapak Ibu, dan posisi kontrol inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak pada posisi kontrol. Sisi baiknya ya kita akrab dengan murid, tapi sisi negatifnya, iya. Jadi kita dianggap sama seperti teman, dan dia akan kecewa Bapak Ibu ketika kita menegur dia satu saat atau memposisikan kita pada posisi penghukum. Oh, dia marah besar. Saya kira dulu Pak ini baik-baik dengan saya, Ibu ini baik-baik dengan saya, padahal dia hukum saya juga. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman,
Ya. Tapi sisi positifnya enak hubungan kita dengan dia. Ya. Ya. Kemudian posisi yang terakhir manajer. Nah, posisi ini yang kita harapkan. Posisi kontrol kita. Posisi sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana yang berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut, ke teman, ya lebih idealnya lagi ke manajer. Mungkin yang kita lakukan selama ini pemantau dan teman, ya sudah sering kita lakukan, ya. Tetapi itu tadi Bapak Ibu, hati-hati dengan posisi kontrol sebagai teman ini. Hati-hati, karena di satu sisi kita semakin akrab dengan siswa, di sisi lain siswa akan kecewa ketika kita tidak memposisikan dia sebagai teman. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan fungsi atau kontrol guru, dari posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Baik, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan kelas? Kenapa harus buat keyakinan sih? Ya. Tidak peraturan kelas saja. Ya. Nah, untuk mengarah kepada jawaban atas pertanyaan ini Bapak Ibu, kenapa sih kalau kita berkendara roda 2 itu kita menggunakan helm? Kenapa kita menggunakan helm Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keamanan. Untuk keamanan. Untuk apa lagi Bapak Ibu? Menghindari tilang. Menghindari tilang. Menghindari tilang. Untuk apa lagi Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ya? Kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan atau menggunakan masker? Untuk kesehatan, ya? Atau untuk keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meyakini, ya, apa yang kita lakukan itu atas nilai-nilai yang kita dapatkan dari kita melakukan itu, misalnya keselamatan dan kesehatan tadi, maka tanpa disuruh pun Bapak Ibu pasti kita akan melakukan. Dia jalan 1-2 meter pasti kita gunakan helm. Karena kita yakin ya, dengan menggunakan helm saya memperoleh keselamatan. Kalau saya mencuci tangan, saya pasti akan saya akan sehat. Tetapi kalau kita tidak yakini Bapak Ibu, jalan 2-5 meter, ya tiba-tiba, ditilang. Kemudian jalan 1-2 meter kita kecelakaan. Karena apa? Kita tidak yakini dengan nilai yang akan kita peroleh dari kita melakukan tindakan itu. Dari kita melakukan tindakan itu. Setiap tindakan itu, kalau kita mempunyai nilai, kita yakini akan nilai itu, maka kita akan lakukan itu dengan baik, dengan sungguh. Itu motivasinya dari dalam. Ya, motivasinya dari dalam. Tindakan yang kita lakukan muncul karena kita, ya, tahu nilai yang akan kita peroleh dari tindakan yang kita lakukan. Ya, kita akan memperoleh keselamatan, kita akan memperoleh kesehatan. Ya, sehingga biar mau makan jeruk saja, cuci tangan dulu. Ya, menjadi satu karakter. Karena itu munculnya dari dalam diri. Karena kita menghargai nilai-nilai yang akan kita capai ketika kita melakukan tindakan itu. Ya. Oh iya. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sambil kita memberikan materi, silakan Bapak Ibu sambil tanya supaya nanti tidak lupa. Silakan Bapak. Ya. Saya tertarik kepada katanya keyakinan ini. Ya. Ya. Jadi kita kan mau mengubah ini dari istilah sering menggunakan istilah peraturan dengan diganti dengan kata keyakinan. Keyakinan.
Kalau saya renungkan dari tadi, peraturan ini kan dibangun atas dasar keyakinan. Keyakinan bahwa misalnya begini, kita membuat sebuah peraturan masuk sekolah tepat jam 7, dibangun oleh suatu keyakinan bahwa kalau hal ini nanti dilanggar, maka karakter atau kepribadian anak itu nanti akan sedikit tidak baik kalau tidak ditegakkan. Jadi intinya begini, supaya saya singkatkan bahwa peraturan itu dibentuk atas dasar keyakinan, poin-poin di dalamnya atas dasar keyakinan. Sehingga kalau saya renungkan keyakinan kelas, keyakinan lalu lintas, kan nanti dibuat-buat itu sudah. Peraturan lalu lintas berarti kita diganti dengan keyakinan lalu lintas. Kalau saya renungkan Pak Brata, berarti kenapa tidak sebaiknya buat peraturan saja kan? Peraturan lalu lintas. Karena menurut saya bahwa peraturan itu dibangun atau dibentuk berdasarkan keyakinan. Bahwa ini poin-poinnya peraturan atas dasar keyakinan. Jadi menurut saya tidak perlu percaya, tidak perlu mendidikasi dengan keyakinan. Biarlah itu menjadi peraturan. Menurut saya. Terima kasih Bapak. Iya, baik. Terima kasih di sekolah itu ya. Baik, terima kasih Bapak Gibi. Ini suatu pendapat yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya menanggapi terkait dengan peraturan. Peraturan itu biasanya Bapak Ibu lebih cenderung kepada satu arah. Artinya peraturan, kan saya mau contoh, katakanlah misalnya peraturan lalu lintas. Kita tidak pernah meminta pendapat masyarakat. Aturannya harus begini, aturannya harus begitu. Kita hanya diberitahu. Peraturan sekolah juga hanya diberitahukan kepada anak-anak. Kita tidak pernah tanya anak-anak, anak-anak bagaimana maunya kalian dari siswa. Kalau kita mau buat peraturan sekolah, keyakinan sekolah, dari sumbernya itu dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian kita melibatkan siswa. Nah, keyakinan kelas itu nanti kita serahkan kepada kelas, ya, kepada seluruh peserta kelas. Itu bukan dari Bapak Ibu guru. Untuk mau kegiatan pembelajarannya di dalam kelas itu seperti apa? Nah, kesepakatan itu harus diyakini secara bersama. Keyakinan dengan aturan. Mungkin poin yang menarik menurut saya, mungkin lebih jauh, ini mirip ke hal yang berkaitan dengan agama, antara percaya dan iman. Itu kenapa saya bandingkan begini? Menariknya begini, bagaimana kita nanti memunculkan suatu keyakinan itu dan melahirkan sebuah kekuatan, karena itu poinnya toh. Kita juga berpikir tentang iman dan percaya. Ini kan iman ini kan sesuatu yang tidak kita percaya tapi kita yakin. Oh, mangat unsur kau. Padahal kita belum melihatnya. Nah, maksud saya bagaimana memunculkan teori bahwa keyakinan itu benar-benar terjadi. Itu poin menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju memang bukan aturan, karena aturan itu nanti dampaknya pada sebuah tekanan. Dia melakukan itu karena berpikir tadi ada nanti hukuman, ada apa. Jadi hanya yang saya pertanyakan, Jokowi untuk memunculkan keyakinan ini melahirkan sebuah kekuatan yang besar. Teorinya, kira-kira Jokowi. Apakah hanya dengan sebuah kesepakatan itu atau memang ada treatment nanti keyakinan? Memang keyakinan itu akan, kalau teori kebenaran, saya pernah membaca sebuah teori kebenaran itu, dia bilang begini, kebenaran itu adalah suatu keyakinan yang kita laksanakan, itulah kebenaran. Maka keyakinan itu memang benar melahirkan sebuah kekuatan. Hanya pertanyaan saya tadi, bagaimana treatmentnya keyakinan ini benar-benar nanti melahirkan sebuah kekuatan. Baik, terima kasih sekali Pak Ito. Memperkuat karakter kita untuk menjalankan keyakinan itu. Saya ambil contoh tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ito. Kalau kita ingin selamatkan, keselamatan, nilainya adalah keselamatan, maka kita rajin berdoa.
Karena kita yakin ini ada keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu ada nilai yang ditawarkan dari tindakan yang kita lakukan. Ya, nilainya apa? Saya ambil contoh. Kalau misalnya anak-anak itu tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, nilai tanggung jawabnya kan tidak terpenuhi. Kalau misalnya kesepakatan kelas mereka bertanggung jawab, ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, berarti nilainya itu yang tidak diyakini anak itu. Dan bagaimana caranya dia untuk, karena ini sudah mereka yakin, sama seperti kita. Kalau kita tidak yakin anak-anak keselamatan kan, memang ada orang yang mengarahkan kita untuk menuju ke keselamatan itu. Bagaimana ya? Triknya, cara-cara ya, tentang pembentukan keyakinan. Tapi intinya Bapak Ibu, dari keyakinan itu harus ada nilai yang ingin dicapai, nilai-nilai universal itu. Nilai-nilai universal tadi seperti yang saya sampaikan, tidak terikat pada suku, agama, ras, atau golongan atau negara tertentu atau anak kulit. Seperti keselamatan kan tidak harus miliknya negara ini, suku ini, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Tanpa diikuti dengan pemahaman. Sehingga anak-anak kadang-kadang tidak meyakini apa yang mereka lakukan. Nah, ketika anak-anak tidak menyadari kesalahannya, pasti anak-anak akan menjawab, saya tidak tahu Pak. Ketika kita tanya, kamu tahu tidak kenapa saya memanggil kamu ke sini? Ketika dia tidak menyadari kesalahannya, dia akan menjawab, saya tidak tahu Pak. Nah, di sanalah kita memberitahu. Waktu Bapak mengecek tugas yang kalian yang sudah diberikan, Anda tidak mengerjakan atau anak tidak mengerjakan tugasnya, betul tidak? Nah, di situ baru anak tersadar, betul. Nah, ketika dia menjawab betul, kemudian kita bertanya bahwa setiap orang pasti punya kekeliruan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tanya dasarnya. Kenapa engkau melakukan ini? Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan tugas di kelas. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan tugas saya. Kalau dia bilang melanggar, Pak, kira-kira poin keberapa? Nah, coba kita tanya dia, Bapak Ibu. Kalau dia ingat, pasti dia akan sampaikan. Yang keempat, Pak, tentang apa itu? Tentang tanggung jawab. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dia mengetahui keyakinan kelas yang dia sudah sepakati, kemudian dia langgar, kemudian kita tanya, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan? Apa yang kamu bisa lakukan? Misalnya, yang bisa dilakukan, Pak, setelah pulang sekolah saya beritahu Bapak Mama bahwa kami ada tugas. Artinya, Bapak Mamanya itu nanti yang mengingatkan dia. Bagaimana tugas kalian? Tetapi jangan dari kita Bapak Ibu. Coba dia tentukan dengan kekuatan yang ada di rumahnya untuk dia mengingatkan dia, katakanlah misalnya alasannya dia tadi karena lupa. Anak-anak paling gampang alasannya lupa kerja tugas. Coba dia temukan, kita arahkan supaya dia temukan kekuatan yang ada di rumah supaya mengingatkan dia untuk mengerjakan tugas. Siapa orang-orang yang bisa mengontrol dia? Siapa orang-orang di rumah yang bisa mengingatkan dia sehingga dia bisa mengerjakan tugas, sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk lupa. Kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Yang terakhir dari materi tentang budaya positif. Nah, memang untuk menjadikan budaya yang positif ini menjadi suatu karakter bagi kita, tentunya butuh usaha, butuh perjuangan dan tidak instan Bapak Ibu. Mengubah tingkah, mengubah kebiasaan, mengubah tindakan kita yang kita anggap selama ini
berada pada norma yang benar, ternyata kita keliru, ini juga membutuhkan waktu yang cukup untuk kita bisa memperbaiki. Anak-anak saja kita arahkan butuh waktu, apalagi kita sebagai pelaku utamanya. Menghadapi anak-anak sekarang, zaman sekarang memang cukup menantang, Bapak Ibu, dengan berbagai pola tingkah mereka, dengan berbagai macam kebutuhan yang mereka inginkan, ini menjadi tantangan bagi kita. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sama-sama, ketika kita punya pandangan yang sama, kita bekerja sama, berkolaboratif, kemudian siswa kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi kita, atas kebersamaan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan, itu lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita demi anak-anak kita, demi tujuan pendidikan kita, demi generasi yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Wakil Kurikulum yang sudah memaparkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan cara-cara dan paradigma baru dalam proses pembelajaran nanti di semester ini dan seterusnya. Yang berikut kita juga tadi sudah masuk di sesi tanya jawab dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul berarti kita semua sungguh bukan keyakinan kelas, karena ini besok Bapak Ibu guru wali kelas itu akan masuk ke kelasnya masing-masing untuk membuat atau membentuk kesepakatan kelas. Wajib menjaga ketenangan dan ketertiban kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, petugas kelas wajib untuk mengamankan kelas saat guru tidak mengisi jam pelajaran. Yang ketiga, petugas piket kelas wajib membersihkan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang saya harapkan adalah saat pembelajaran berlangsung, saya ingin semua siswa menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, siswa tidak bisa